Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Putri, NIM 2002060002. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mata kuliah manajemen perubahan. Materi pertama, model pendekatan dalam perubahan individu, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada behavioral approach atau pendekatan behavioral. Adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif. Yang kedua, cognitive approach atau pendekatan kognitif adalah berfokus pada berpikir dan proses mental dalam memodifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Yang ketiga, psikodinamik approach atau pendekatan psikodinamis adalah pemahaman yang berkaitan dengan dunia batin dari perubahan, terutama signifikan ketika orang-orang akan sangat mempengaruhi melalui perubahan. Yang keempat, the humanistic psikologi atau pendekatan humanistik adalah tentang percaya dalam pembangunan dan pertumbuhan dan memaksimalkan potensi. Materi kedua, langkah dalam proses manajemen perubahan. Yang pertama ada unfreezing atau pencairan. Fase ini dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan yang terbagi dalam 3 subproses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan, yaitu perlunya kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan kenyataan. Yang kedua ada changing atau moving, menganalisa kesenjangan antara desire status dan status quo dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. 3. Pembekuan kembali atau rephrasing, tahap di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk menemukan sesuatu. Materi ketiga, jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, time management merupakan masalah yang paling sering dialami oleh seseorang yang berorganisasi dikarenakan harus menyeimbangkan antara akademik dan organisasi, yang dimana kedua hal tersebut merupakan hal yang penting dan tidak boleh berat sebelah. Ketika dilaksanakan, seseorang harus mementingkan akademik, namun tidak boleh menyepelekan tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua, buruknya komunikasi. Keberlangsungan dari suatu organisasi berhubungan pemikiran dari anggota organisasi untuk menerima menyampaikan melalui komunikasi karena fungsinya dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Arus komunikasi yang mengalir lancar berpengaruh terhadap kelancaran kerja anggota organisasi. Kebutuhan informasi penting untuk mempercepat tugas pekerjaan, mengeluarkan serta menyampaikan pendapat. Yang ketiga, perbedaan pendapat atau pola pikir dalam organisasi. Merasa paling benar dan ingin dilihat lebih baik dari anggota yang lain menjadi salah satu faktor anggota organisasi memperdebatkan perbedaan pendapat satu sama lain. Contohnya, dalam sebuah organisasi ada yang disebut pemimpin dan bawahan, senior dan junior.
Nah, sebagai senior atau atasan, tentu ingin merasa dicap lebih baik dan ingin pendapatnya yang lebih dahulu dipakai karena menganggap sudah senior paling mengerti, sedangkan junior atau bawahan memiliki pendapat yang berbeda. Materi keempat, teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, latihan kepekaan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, pembentukan tim. Bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan keterampilan interpersonal dalam suatu tim. Ketiga, survei umpan balik. Survei ini digunakan untuk memperoleh umpan balik dari anggota atau pelanggan terkait kinerja organisasi atau produk. Yang keempat, transaksional analisis. Nah, ini digunakan untuk memahami dan meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal antar individu. 5. Intergroup activity. Nah, teknik ini digunakan untuk meningkatkan kerjasama antara kelompok atau tim yang berbeda. Yang keenam, konsultasi proses. Teknik ini fokus pada memperbaiki proses organisasi dan pengembangan keterampilan manajerial. Yang ketujuh, third party matchmaking. Ini digunakan untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok yang terjadi di organisasi. Materi kelima, tahap dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengembangan. Tahap awal ini melibatkan penilaian dan analisis keadaan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan yang perlu diatasi. Yang kedua, perencanaan. Tahap ini melibatkan merumuskan rencana aksi untuk mencapai tujuan pengembangan organisasi. Yang ketiga, implementasi. Nah, tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana aksi yang telah dirumuskan di tahap sebelumnya. Yang keempat, evaluasi. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap hasil implementasi dan dampak yang dihasilkan. Materi keenam, analisis SWOT pengembangan organisasi. Yang pertama ada kekuatan. Adalah sebuah kondisi di mana terdapat kekuatan dalam sebuah organisasi atau proyek. Yang kedua, kelemahan adalah aspek yang ada dalam badan organisasi dan proyek ataupun rancangan bidang usaha itu sendiri, di mana berisi aspek yang tidak menguntungkan untuk pengembangan sebuah organisasi atau proyek. Yang ketiga, kesempatan adalah kesempatan tumbuh di masa mendatang. Situasi yang terjadi adalah kesempatan dari luar organisasi, proyek, ataupun rancangan bidang usaha, misalnya birokrasi, kebijakan, dan pesaing. Yang keempat, ancaman adalah faktor mengancam yang timbul dari eksternal sebuah organisasi. Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wassahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.